Ya alhamdulillah aku lahir di keluarga inti yang ibu bapak atau mama papa manggilnya kan itu Kristen Protestan, tapi memang keluarga besar dari pihak bapak terutama itu kebanyakan Katolik gitu. Dan aku juga dulu sekolahnya ya sekolah Katolik gitu. Jadi memang alhamdulillah ya sekarang jadi makin berasa Masya Allah ya cara Allah untuk memberikan sudut pandang yang luas gitu. Ya, itu sempat agnostik jadinya ngerasa sudahlah agama buatan manusia kali, yang penting saya tahu Tuhan saya satu gitu, tapi saya nggak mau beragama lagi karena saya pusing gitu. Dan gak lama kemudian dapat kode keras berikutnya, yaitu mimpi. Pas lagi mimpinya tuh kayak masuk ke dalam ruang gelap sempit, terus kayak nggak bisa nafas ya, kayak gimana sih, kayak terbujur kaku, terus tiba-tiba ada cahaya makin terang, terus nanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, wala haula wala quwata illa billah. Hari ini tuh anugerah luar biasa, tidak hanya buat saya dan juga sahabat Kema, tapi insya Allah ini bisa menjadi anugerah buat semua yang nanti menonton dan juga menyimak, karena saya sedang berada dengan salah satu teman lamaku. Dulunya dunia seniman lah ya, kalau mau dibilang penyanyi, terus kemudian masuk ke DPR, dan pembedanya antara aku dan bintang tamu aku ini, aku mau nyebut namanya dulu biar penasaran. Nah adalah kalau aku itu berhenti berpolitik ketika aku dipaksa untuk akhirnya terlibat kasus korupsi. Nah tapi kalau yang ini dengan kesadaran sendiri, mendapat ya seperti consciousness dari Allah gitu, mungkin kalau aku bisa menyebutnya, atau insight, dan akhirnya memutuskan untuk saya mundur dari dunia politik. Tere, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah Kak, baik banget, Masya Allah. Ya luar biasa ya. Aduh, aku speechless sebenarnya karena aku nggak tahu mau ngomong apa. Tere aku kenal begitu, dan sekarang aku bertemu dengan Tere. Mudah-mudahan saya terutama bisa belajar dari Tere gitu. Malah sama-sama kita belajar Kak. Aku tuh amazed dengar, Kak Enji bisa hafal 10 juz gitu langsung bawaannya, terus ya aku bagaimana gitu. Alhamdulillah ya, artinya selalu ada nikmat dari Allah ya. Betul. Di balik ujian ya. Betul. Jadi aku sekarang hari ini ingin banyak sekali menanyakan, pertama kan pasti apa kabarmu, bagaimana perjuangan imanmu. Nah jadi satu-satu biar sahabat Kema juga tahu bahwa sesungguhnya Tere itu adalah seorang mualaf. Nah Re, ceritain dong keluarga besar, ya asal usulnya lah begitu. Asal usul ya, Masya Allah. Ya alhamdulillah aku lahir di keluarga inti yang ibu bapak atau mama papa manggilnya kan itu Kristen Protestan, tapi memang keluarga besar dari pihak bapak terutama itu kebanyakan Katolik gitu. Dan aku juga dulu sekolahnya ya sekolah Katolik gitu. Jadi memang alhamdulillah ya sekarang jadi makin berasa Masya Allah ya cara Allah untuk memberikan sudut pandang yang luas gitu, sehingga aku bisa paham di sini tuh kalau yang sudut pandangnya Katolik, yang di sini yang Protestan gitu. Karena kan itu juga perjalanan sejarahnya juga kalau kita pelajari luar biasa gitu ya, bagaimana proses pencarian kelompok-kelompok orang beriman yang mengaku agama samawi ini gitu. Dan Masya Allah akhirnya justru dari perjalanan-perjalanan itu Allah kumpulkan hikmah yang akhirnya membuka akal pikiranku untuk menjemput hidayah dalam Islam. Masya Allah, jadi maksudnya Tere kan dibesarkan dalam nilai-nilai Katolik dan Protestan lah ya. Nah terus tiba-tiba memutuskan untuk memilih agama Islam sebagai agama yang Tere percayai. Itu kan beda, kalau aku kan menikah dengan Mas Aji ya. Kalau Tere kan itu kan self consumption gitu, artinya aku mau by research, itu cerita buat kita tuh. Nah tapi tunggu, by the way, sekolahnya dulu di mana, di Medan sana atau? Nah, aku lahir besar di Jakarta. Jadi mama papa tuh pas hijrah ke Jakarta, terus habis itu nikah hijrah ke Jakarta, terus
ya kita lahir besar di Jakarta. Makanya jadi kalau ditanya bahasa Batak nggak bisa gitu. Taunya jangan denger-denger doang. Tapi lagu Batak tahu ya. Halus ya. Halus ya. Nah, jadi bagaimana sih Re? Kok tiba-tiba tuh bisa akhirnya aku mau mempelajari Islam, belum menjadi Islam ya, mempelajari Islam dulu. Masya Allah. Itu sebenarnya nggak tiba-tiba juga sih Kak. Jadi subhanallah ya, memang kita kan berangkat dari value ya. Kita pasti kan dibesarkan, namanya setiap manusia pasti punya value yang diinternalisasikan oleh keluarga kita gitu untuk meyakini bahwa itu kebenaran gitu. Sampai akhirnya otak kita berpikir lebih lebih banyak aspek lah ya, sehingga kita mulai berpikir kayaknya ini ada ruang-ruang yang buat kita perlu dicermati lagi, apakah this is the real the real nyebutnya ya, kebenaran ya. Kalau misalnya bisa bilang gitu lah ya, karena kalau aku kan mempertanyakan is this the real faith gitu, apakah ini keyakinan yang paling tepat gitu pada saat itu. Karena seiring dengan proses pencarian ya I found some facts gitu ya, yang akhirnya menuntun akalku untuk berpikir oke, sepertinya ada yang janggal gitu, dan ini tidak cuma 1-2 poin tapi banyak gitu. Sehingga seiring dengan perjalanan penemuan kebenaran yang ditelusuri, alhamdulillah akhirnya Allah melunakkan hati ya untuk meyakini bahwa iya ternyata kebenaran yang tadinya aku anggap benar itu tidak sepenuhnya lagi benar gitu. Nah, tapi tiba-tiba bisa aku mau cari tahu nih, ini benar nggak sih yang aku imani gitu. Itu kan saya yang bercerita kepada pribadi saya lah ya, kita kan dibesarkan dalam suatu values yang kita yakinin itu benar dan tidak bisa dipergugatkan gitu. Udah pakem ya? Udah pakem karena iman itu adalah keyakinan yang nggak bisa dilihat dan nggak bisa takar kan. Seperti berani ya? Iya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah tapi kan Tere kan, kalau aku kan memang menikah gitu, dan aku menjadi Islam karena mengikuti Mas Haji. Kalau Tere kan itu, ini luar biasa loh, Masya Allah. Kalau ini aku tuh nggak pernah bisa berpikir ya Re, akhirnya kok bisa, aku mau cari tahu ini benar nggak sih aku yakin itu gimana tuh? Iya subhanallah, sebenarnya aku bahas sedikit sih dalam buku ya. Ini nih by the way, aku juga sedikit baru setengah sih membaca bukunya Tere ini, namanya Kunci Kebenaran. Di sini mungkin ya, tapi Tere cerita sedikit ya, ada di sini sih sesungguhnya ya, cuman kayaknya lebih enak kalau kita diceritain ya. Paling enak diceritain sendiri. Nah, kayak gimana? Ya, jadi memang waktu SMP tuh Kak ya, qadarullah SMP kan udah mulai mikir, udah mulai agak kritis ya kan. Terus pelajarannya waktu itu kan tentang biologi, fisika gitu ya. Mau ngomongin tentang benda langit ya, bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa berfotosintesis, salah satunya kan karena dengan adanya cahaya matahari gitu. Nah itu pas baca itu terus mikir gitu, waduh, kok di kitab suci yang terdahulu kok susunannya kayak nggak matching gitu. Kenapa kok tumbuhan datang duluan, baru siang dan malam duluan, terus benda langit terakhir? Kayaknya secara logical order nggak masuk nih gitu. SMP lo ini SMP, gitu. Jadi pas itu nanya, terus ya lagi-lagi kan kalau ditanya begitu terlalu banyak, biasanya suster-suster akan bicara itu ruang iman. Kalau kamu mempertanyakan berarti kamu kurang beriman ya. Oh, sekolah Katolik berarti ini ya. Oke. Gitu. Jadi kan udah. Terus pernah juga mempertanyakan tentang patung-patung. Bukannya di kitab Keluaran katanya nggak boleh, jangan ada ilah lain di hadapanku, nggak boleh ada patung kan? Betul. Kenapa ada patung? Gitu kan? Nanya lagi, ini hanyalah simbol-simbol. Kalau kita kayak naruh foto lah, kurang lebih kayak gitu. Terus tapi kan letterlek ya waktu itu kan di dalam kitab Keluaran kan letterlek begini. Kurang beriman, oke tutup lagi, case close, nggak berani kan gitu. Sampai akhirnya pas kuliah, zaman reformasi itu Kak, aku kan angkatan 98. Oh, oke. Ya, lagi semangat-semangatnya tuh ya. Ikutan demo waktu itu ya di DPR. Tapi abis itu dia masuk sini. Tapi aku keluar juga lagi. Masya Allah ya. Itu masa terus. Nah, pada saat itu alhamdulillah tuh ketemu teman kuliah yang qadarullah kritis juga gitu. Dan yang menarik keluarga besarnya dia tuh warna-warni gitu. Jadi neneknya itu tadinya Kristiani masuk Islam. Tapi gitu. teman ini agamanya Islam. Oh Islam. Okay. Tapi dia punya nilai kritik juga yang ya oke lah. Iya, gitu. Dan dia nggak aneh sama perbedaan gitu ya. Karena kan ada juga yang modelnya
kalau bukan seiman Iya, kayaknya betul. nggak mau ketemenan gitu. Ada juga kan yang kayak Ada, gitu ada. gitu. Jadi wah asik nih anaknya gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol macam-macam tuh, mulai dari ngomongin teori-teori politik, teori ekonomi, teori pokoknya semua teori lah, namanya juga anak kampus dulu kan. Iya, termasuk yang tadi itu mempertanyakan kok begini tapi kontra. Dan akhirnya ujung-ujungnya nanya, sebenarnya siapa sih pemilik alam semesta? Nah kan kalau udah sampai kayak gitu kan, kita akan tergiring dengan sendirinya dong sama konsep Trinitas, karena kita waktu itu diajarkan seperti itu dan kita menganggap itulah yang kebenaran, gitu kan? Oke. Nah kita waktu itu aku bilang ya udah berarti ya Tuhan, Bapa, Anak, Putra kan gitu kan ya, Iya. Roh Kudus dan gini-gini. Temanku bilang gini, kalau Yesus juga ada dalam Al-Quran. Kaget dong, hah? Bukannya kamu Muhammad tuh ininya, tokohnya gitu, tokoh sentralnya. Walaupun aku nggak pernah baca Al-Quran sebelumnya kan. Jadi semua berdasarkan asumsi sesuai yang biasanya pihak kita diajarkan ya, domba yang hilang kan gitu kan namanya kan, ya domba tersesat gitu ya. Dan dulu spiritnya juga pengen Domba yang hilang jangan ngadep ke sini. oh iya. Maksudnya kita Sudah jadi gak enak gitu kan. Masya Allah. Ya Iya. Allah. Tapi waktu itu juga perjalanan, ntar cerita dikit. Iya. Dikejar-kejar kan, masih waktu udah masuk Islam juga tetap dikejar-kejar. Oke. Bisa nggak hilang, disuruh ditarik lagi gitu. Tapi alhamdulillah udah fix gitu ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Nah, setelah setelah itu akhirnya temanku bilang, kalau Yesus juga ada di Al-Quran, tapi posisinya Nabi, kayak Nabi Muhammad. Dia tambah bingung dong, loh kok bukannya iya. Jadi Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Nabi semua. Tuhannya satu, Allah. Mikir dong langsung ting. Oh, dengan umur Tere yang segitu pasti itu udah lebih lagi itu kan. keingintahuannya lebih tinggi lagi pasti waktu itu. Benar, itu kan 18 tahun. Terus wah, langsung riset jek buka buku-buku yang sebenarnya sih awalnya buku orientalis ya, kayak Karen Armstrong yang sejarah Tuhan gitu kan. Terus Tuhan ada tidak kan gitu ya, karena kan udah mulai mempertanyakan banyak teori kan waktu itu gitu. Terus akhirnya baca dan buku. itu bisa nggak tidur loh ya. Oh iya, Ya kan, panas. Yang mana nih segala sumber udah dibaca bener gitu ya. banget Terus, gitu. Jadi wah, aku baca buku Profesor Maurice Bucaille tuh yang Al-Quran, Sains sama Bible. Jadi dia mencoba membuat komparasi antara versi isi Bible dan isi Al-Quran, diselaraskan dengan sains, mana yang lebih make sense secara sains gitu. Dan Masya Allah kan akhirnya itu profesor juga masuk Islam kan gitu. Alhamdulillah. Masya Allah gitu. Masya Allah. Dan abis itu baca juga bukunya Syekh Ahmad Didat yang jadi gurunya Dr. Zakir Naik itu gitu. Jadi makin wah, panas tuh kan, ini kepala panas, kuping udah mulai jangan terngiang-ngiang kata teman kan. Allah cuma satu. Iya sih kan gitu ya. Allah cuma satu kan di dalam di Bible juga disebutnya sebenarnya Allah cuma satu gitu. Markus 12 ya kalau nggak salah kan, yang Nabi Isa sendiri bilang kan, itu 9 tuh ya. Itu jadi kayak kepala tuh kayak di blender gitu. Aduh, gimana nih gitu ya. Masya Allah. Sempat agnostik jadinya. Waktu itu sempat. Biasanya suka begitu. Rata-rata orang yang akhirnya ingin mencari tahu tuh terus akhirnya, tapi aku alhamdulillah maksudnya Tere tuh dalam pencariannya nggak sampai jadi nggak twisted ya. Twisted Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Terus alhamdulillah. Tapi memang balik lagi ke niat ya Kak ya. Masya Allah. Karena kayak niatnya itu kan, ya Allah saya pengen tahu kepada siapa nih saya ngirim doa gitu. Kan bingung Kak. Kadang-kala. Dan itu jarang loh ada ke setiap manusia begitu kan, karena biasanya taken for granted. Iya. Oke, saya terlahirkan secara sesuai agama orang tua kan, terus udah nggak berani berpikir gitu kan, merasa udah bener aja lah gitu. Nah, tapi setelah memperbandingkan itu, Tera juga ikut nggak membandingkan? Maksudnya, oke, aku mempelajari isi Al-Quran, aku mempelajari isi Alkitab. Iya, jadi buka lagi kan semuanya kan, karena kan semua buku-buku itu, ya tetap aja referensinya. Kalau ditarik kan semuanya ya Al-Quran atau Bible gitu. Iya betul. Ini buka lagi tuh, komparasi lagi, benar-benar isinya gitu ya, Masya Allah. Dan belum lagi ditarik ke Perjanjian Lama, gitu kan bedanya antara Injil, Perjanjian Lama, terus Perjanjian Baru. Iya, gitu terus ngeriset per nabi kan. Ini nabi pas zaman Nabi Adam yang di statement di sini gimana, yang di statement di sini gimana. Terus itu sampai akhirnya ada beberapa yang agak mengkhawatirkan.
kok Nabi Lut dibilang incest kan gitu ya. Kok Aku sudah bisa menduga ya, karena nih kalau udah begitu tuh, itu ya sahabat Kema ya, kalau lagi begitu penasarannya pasti itu tinggi sekali sampai nyari ke kutub-kutubnya gitu kan, melebihi lihat RKKL. tahu kan Kak, sekretaris kan. Biasa kan detail. Astagfirullahaladzim. Nah, terus jadi pencarian itu berapa lama kira-kira deh? Pokoknya kalau nggak salah hampir setahun aku akhirnya agnostik sampai akhirnya karena aku ngerasa di saat yang bersamaan kan itu tuh bom 9/11 kan. Oh, oke, so it's happening pada waktu itu juga maksudnya. Iya, maksudnya nggak lama sebelumnya itu kan udah ada beberapa isu kan sebelum Iya. bom 9/11 itu udah ada beberapa isu tentang Islamofobia yang mereka bangun kan. Terus lagi naik isunya NII apa sih ya pokoknya lagi seru-seruannya. 98-an itu Iya, kan itu sebelum bom Iya, ini kan di New York ya. terus oke, yang oke. ada apa sih kolor hijau lah apa segala macam kan gitulah pokoknya isunya luar biasa deh, horor banget gitu kesannya. Image-nya ya, Islam Iya. kayak dipersepsikan sebegitu negatifnya gitu. Aduh, ini Kak, bom-bom di gereja inget nggak? Oh iya, ya yang kan? kesana kesini itu pokoknya tiap kali ini Iya. dan akhirnya Islam lebih dikatakan bahwa Jangan radikal lah gitu ya kan. agama yang kok Iya, kan. gitu. Padahal kan rahmatan lil alamin, tapi kok malah ngebom kesana kesini kan. Itu kan jadi kan Astagfirullahaladzim, bener-bener ya Allah. nggak sinkron tuh. Oh itu Tere merasakan pada saat itu gimana tuh akhirnya? Iya, itu sempat agnostik jadinya ngerasa sudahlah agama buatan manusia kali. Yang penting saya tahu Tuhan saya satu gitu. Tapi saya nggak mau beragama lagi karena saya pusing gitu Itu kan. lagunya R.I.M. Iya, Losing My Religion iya. Ya itu udah pernah nggak aku di episode itu. Oke, iya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi alhamdulillah itu Allah kasih kode keras Kak. Kode kerasnya diantaranya surat An-Nisa 171. Ya Itu itu. maksudnya dapat, maksudnya Iya. tiba-tiba Dibukain. Tere ngebuka gitu. Oke. Gitu ya. Terus nanti dibuka ya, biar jelas. Aku ya udah. Apa nggak, Kak? Enggak, jangan gituin. Terus kita tadi bintang tamunya kan Tere kan. Jadi harus Tere sentral daripada segala-galanya dulu. Nanti kita bertukar. Masya Allah. Soalnya aku lagi berusaha ngapalin dah itu. Tapi panjang Kak. Harus. Tapi nanti kalau dibaca tiap hari sih insya Allah tunggu. Iya. Balik dulu ke tadi. Terus dapat nih insight 107 Anissa. 171 Kak. 171 Ya, dapat. alur kita nah itu lanjutannya belum hafal. Soalnya agak kalau dibacakan ya kan nanti gitu. astagfirullah ya. Ya, pokoknya bismillah. Kadang-kadang kan orang ngafalin Quran belum tentu connected ya sama Betul. maknanya ya. Dan ini juga jangan diartikan di ayat itu aja nanti sahabat Kemaya. Mungkin karena itu sebenarnya kalau ngebaca Al-Quran itu kalau misalkan sepenggal kan takutnya si 171 itu aku lagi nginget kan artinya gitu. Nanti agak akan ada sedikit tafsirannya menjadi sedikit sensitif. Padahal sesungguhnya sih kalau kita baca di atas sebelumnya tuh enggak begitu. Iya, itu sebenarnya explanation lah. Betul. Gitu. Khawatirnya gitu. Ayo buka Al-Quran dan tahu. Tadabur yang penting. Tadabur tuh nggak boleh sepotong kan. Itu. Khawatirnya kan gitu kan. Tapi alhamdulillah kan Tere mendapatnya kan. Dan aku baca semua kan dari depan sampai belakang. Jadi sampai 114 Iya, itu kalau dibaca enggak semua. kan nanti soalnya di surat An-Nisa itu banyak Iya, begitulah. apalagi kan posisi tentang kafirun apa segala macam itu kan emang dikeraskan di situ. Iya. Jadi tadi bukannya nggak mau baca. Astagfirullahaladzim. Iya nggak apa-apa. Jadi gimana dapatlah 171 itu. Itu kan kayak ditampar tuh bolak-balik tuh, Iya. plak gitu kayak suruh bangun gitu kan. Oke, ada kode keras dan gak lama kemudian dapat kode keras berikutnya yaitu mimpi. Pas lagi mimpinya tuh kayak masuk ke dalam ruang gelap sempit, terus kayak nggak bisa nafas ya, kayak gimana sih kayak terbujur kaku, terus tiba-tiba ada cahaya makin terang, terus nanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Ya Allah. Itu kan langsung ya saya masih merinding tuh kan. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kalau kayak kita Alhamdulillah bangun Kak. Kalau nggak bangun kan berarti udah selesai. Itu maksudnya kan ini kan kayak episode itu alam kubur, iya. Episode Sakratul Maut. Gitu. Astagfirullahaladzim. Terus. Alhamdulillah bangun nangis ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Waktu itu sih ya belum bisa ngucap ya karena benar-benar masih blank gitu kan. Pokoknya rasanya otak tuh kayak di blender lah. Itu kayak pusing lah gitu ya Allah ini gimana gitu. Tapi udah lebih setelah mimpi itu tuh kayak makin ya ini Allah udah bukan nggak ada lagi yang lain gitu. Cuman abis itu lagi mikir gimana ya caranya ya, cara nyebutnya gimana ya, karena udah makin kebuka kan.
Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, temanku itu yang ngejelasin Yesus itu juga ada di Al-Quran, itu Alhamdulillah waktu itu remaja masjid di Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah, dibantuin deh tuh semua oke. prosesnya, Alhamdulillah. Yang buat sahabat itu terima kasih ya, Alhamdulillah semoga pahalanya mengalir. Amin, Nah, Allahumma karena amin. kan akhirnya Tere menemukan itu kalau nggak dibantu juga pasti Allah ngirimin orang kok untuk Betul. paling tidak memberikan ini Al-Qurannya Betul, gitu loh. betul. Nah, cara bacanya begini Ah, artinya ah, ah. pasti, dan sahabat itulah yang tadi Tere sebutkan, mudah-mudahan Allah memberkahi Amin, hidupmu Allahumma gitu amin. ya. Dan juga memberikan pahala yang berlimpah. Nah, terus akhirnya sampai dari saat itulah udah mulai mendalami Islam. Akhirnya ya udah Bismillah, dimudahkan, jadi kayak makin ayo sudahlah gitu. Ntar kalau misalnya orang tua gitu, sudahlah gitu. Jadi mikirnya udahlah tenang aja, kan ada Allah gitu. Jadi dibikin ringan sama Allah. Oke. Nah, Rebat itu kan prosesnya panjang sekali ya akhirnya. Nah, sekarang kan adalah pertanyaannya, aku minta 1 menit aja untuk menjelaskan alasan kenapa akhirnya mau berhenti dari DPR. Ya, waktu di DPR tuh tiba-tiba teringat ya lagunya Om Iwan, wakil rakyat seharusnya merakyat, kan gitu ya. Ini aku udah masuk apa belum nih? Udah ada kakak mah udah di. Bukan, udah kena kasus atau belum? Ya ternyata pas masuk dalam tuh banyak upset sama sistem. Kok gini sih? Untung kan Gitu. hubungannya cepet gitu kan. Iya, sebenarnya kan dari 2011 tuh udah alarm tuh udah bunyi nih, nggak enak nih ya gini ya. Anggota DPR itu pelayan rakyat gitu. Karena konsepsi yang aku pelajarin dulu begitu gitu. Tapi kan kebalik tuh, jadi terlalu superlatif dia sehingga sepertinya kayak badan eksklusif yang menguasai hajat kesejahteraan rakyat yang